Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala Ramadana bisiyami wal qiyam wa silatul arham. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam Sayyidina Muhammadin badrit tamam wa ala alihi wa ashabihi al-barratil kiram, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa jammilna bil afiyati wassalam. Para sivitas akademika Sekolah Tinggi Agama At-Taqwa Bekasi yang saya cintai, saya banggakan, saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahun ini kita dapat melaksanakan ibadah puasa tanpa ada hambatan dan kendala seperti 2 tahun yang lalu sudah lewat, ada gangguan COVID-19 ya. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan puasa ini dengan total action ya, sampai selesai, sampai di akhir penghujung Ramadan insyaallah ya. Ibadah puasa ini berdampak pada menimbulkan rasa lapar dalam diri kita. Bayangkan kita sudah tidak boleh makan mulai dari jam 4 atau setelah sahur sampai menjelang maghrib atau sampai jam 6 ya. Di situ kita menahan lapar dan dahaga. Lebih-lebih ketika sudah masuk pukul 10, 12 ya, atau pukul 1, 2, maka di situ terjadi puncak rasa lapar yang luar biasa. Namun dalam pandangan ilmiah maupun agama, bahwa ternyata lapar itu sehat. Lapar itu menjadi terapi, bisa menyembuhkan beberapa penyakit ya, dan bahkan bisa menciptakan satu kondisi sehat baik pada fisik maupun pada spiritual kita ya, baik pada jasmani maupun rohani ya. Di sini ada 2 ilmuwan. Yang pertama ilmuwan katakanlah umum ya, yang kedua ilmuwan agama. Ilmuwan umum ini dari Jepang, namanya Yoshinori Ohsuni ya. Dia membuat satu konsep yang namanya konsep autofagi dan autolisis. Autofagi itu adalah suatu proses di mana pada saat kita lapar, maka sel-sel lapar itu tadi memakan sel-sel yang sudah mati, yang sudah rusak, yang sudah tidak berguna. Jadi pada hakikatnya ketika kita lapar, di sana ada sel-sel yang sudah rusak ya, yang sudah mati, itu dimakan oleh sel-sel yang lapar tadi atau organ-organ tubuh kita yang lapar. Sehingga demikian maka terjadi proses penghancuran ya. Proses penghancuran sel-sel yang sudah rusak. Dan ini pada akhirnya menjadi sebuah terapi lapar, menimbulkan menjadi diri kita menjadi sehat ya, secara fisik. Nah itu ilmuwan dari Jepang ya. Kemudian yang kedua, dia juga menemukan konsep namanya konsep autolisis. Konsep autolisis ini adalah terjadi pembuangan sampah ya. Sampah-sampah yang ada dalam tubuh kita ini dibuang pada saat kita lapar ya. Itu namanya autolisis ya. Kita semuanya maklum bahwa di dalam diri kita banyak sekali racun ya, toksin ya. Maka autolisis bagian juga daripada detoksinasi ya, pembuangan racun-racun yang ada dalam tubuh kita. Sehingga dengan terapi lapar ini maka kita menjadi sehat dan terjadi recovery ya, terjadi pemulihan kembali kesehatan kita. Kemudian yang kedua, ini ilmuwan muslim ya, yaitu Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, dalam kitab Ihya Ulumuddin dia mengatakan bahwa ketika kita
lapar dalam diri kita, maka di situ terjadi proses mempersempit gerak setan, gerak iblis ya. Ya, kita tahu kalau perut kita kenyang ya, maka di situ nafsu birahi kita memuncak dan keinginan duniawi kita, syahwat kita juga meningkat ya. Biasanya di situ unsur setan ya, unsur syaitani masuk ya. Maka mudah sekali kita terjebak pada perbuatan yang sesat, yang salah, karena ada unsur setan ya. Nah, kata Imam Ghazali, pada saat lapar di situ terjadi proses mempersempit ya, mempersempit gerak setan dalam tubuh kita. Sehingga di sini maka secara spiritual ya, secara rohani diri kita atau jiwa kita menjadi sehat. Jadi oleh karena itu dua ilmuwan ini melakukan satu pendekatan atau pembahasan, kajian bahwa lapar menjadi sebuah terapi untuk menjadi sehat, baik secara fisik maupun secara psikis, atau baik secara jasmani maupun rohani, spiritual gitu. Dan ini sangat sinkron ya, sejalan dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang singkat pendek tapi maknanya sangat padat. Nabi mengatakan, sumu tasihu, puasalah kamu, pasti kamu menjadi sehat ya. Jadi puasa itu sehat. Nah, Nabi sih melakukan pendekatan deduktif ya, mengambil satu kesimpulan bahwa puasa itu sehat. Maka dijelaskan oleh dua ilmuwan tadi secara induktif. Bagaimana proses sehat itu? Proses itu adalah dengan penghancuran sel-sel yang rusak dalam tubuh kita dan pembuangan toksin ya, racun-racun dalam tubuh kita sehingga itu sehat. Kemudian kata Imam Ghazali, dengan pendekatan induktif juga dia menjelaskan bahwa pada saat lapar maka kita mempersempit gerak setan dalam tubuh kita, sehingga kita lebih dekat kepada Allah, kita lebih dekat berzikir, dan jiwa kita akan terbawa ya kepada hal-hal yang positif yang bermanfaat. Dan karena pada saat itu syahwat kita berkurang ya, terutama syahwat seks dan sebagainya, dan maka kecenderungan kepada yang positif, yang baik itu akan muncul ya, karena ruang gerak setan kita persempit. Nah ini demikian para Civitas Akademika semuanya, ini yang dapat Allah Subhanahu wa taala kultum yang singkat yang menggambarkan bahwa terapi lapar dalam puasa itu akan melahirkan satu pola hidup yang sehat, baik secara jasmani maupun rohani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.